Halo sahabat guru belajar di mana saja. Perkenalkan, nama saya Nikada Indra Dewi, berinstansi di SMP Widya Sakti Denpasar. Di sini saya akan mengulas yang salah satu program daripada pemerintah, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, apa itu Asesmen Kompetensi Minimum yang sering dikenal dengan AKM? Mari kita simak dengan baik, yaitu suatu program yang dirancang oleh pemerintah kepada semua guru, kepada pengawas SD, kepada kepala sekolah sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi. Itu dapat dilihat dalam YouTube Kemendikbud. Nah, apa tujuan program guru belajar seri AKM ini? Yaitu satu, memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan pada AKM, menganalisis contoh asesmen numerasi pada AKM, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM, dan yang terakhir yaitu melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program seri belajar seri AKM. Nah, itulah 6 tujuan daripada seri AKM ini. Apa yang bisa kita lihat di sini yaitu tentang siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM ini, yaitu guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas yang telah terdaftar di dalam Dapodik atau sudah memiliki SIM PKB. Yang dilakukan tahap-tahap pelatihan ini yaitu tahap pertama yaitu BIMTEK. Nah, di mana tahap 1 dalam BIMTEK ini akan mempelajari modul-modul dan menjawab pertanyaan daripada modul tersebut dan juga melatih diri dalam membuat soal-soal tersebut. Setelah selesai di tahap pertama, baru dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu pengimbasan. Nah, dalam pengimbasan ini dapat dilakukan jika sudah selesai dalam tahap 1 atau BIMTEK dengan nilai minimal 70 dan dilakukan di satuan pendidikan peserta. Nah, di dalam AKM ini kita sebagai guru diberikan kesempatan memilih jadwal pada yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ini jadwalnya sudah dirancang sedemikian bagusnya dari angkatan 1 sampai angkatan 11. Itu sudah ada jadwal masing-masing. Tentunya kita harus melalui proses tersebut jika ingin mendapatkan suatu sertifikat. Bukan hanya sertifikat saja, tetapi kita mengerti bagaimana membuat soal daripada AKM tersebut. Nah, untuk bagaimana langkahnya untuk melangkah ke asesmen kompetensi ini atau asesmen kompetensi minimum ini, saya sudah buatkan tutorialnya juga, bagaimana caranya kita masuk ke dalam e-learning guru belajar tersebut. Silakan disimak dengan baik, diikuti dengan baik. Selamat berjuang untuk belajar membuat contoh soal AKM ini dan memajukan pendidikan Indonesia. Tentunya penasaran bukan bagaimana caranya masuk ke dalam e-learning guru belajar. Nah, pertama-tama kita cari Google Chrome, ya, kita buka Google Chrome kita, ya, tentunya dengan internet yang maksimal. Nah, setelah itu kita ketikkan di browser e-learning guru belajar kemendikbud.go.id.
Nah, setelah itu kita masuk ke dalam program Guru Belajar Multiseri. Bisa boleh di mana saja yang diklik bisa. Ya, program Guru Belajar. Nah, di sini kita temukan seperti ini pengumuman. Oke, saya mengerti. Masukkan saja. Nah, artinya di sini kita disajikan ada 4 daripada kriteria yang akan kita pelajari selama mengikuti Guru Belajar ini. Ya, ini sudah sering PKH ini sudah berjalan, semi pandemi Covid sudah berjalan, dan seri pendidikan inklusif ini untuk SLB. Nah, yang sekarang ini kita akan fokus pada seri asesmen kompetensi minimum. Kita klik. Nah, seperti itu, seperti yang sudah saya paparkan tadi, itu terdapat pada di PowerPoint. Kita masuk saja. Di sini ada tulisan masuk. Kita masuk saja. Kita klik dalam masuk. Nah, setelah kita masuk, tentunya kita sudah berada di dalam SIM PKB kita, yaitu di sini tulisannya. Tentunya sebelum kita memiliki akun Learning Guru Belajar, tentunya kita masuk dari SIM JPU. Itu di sana nanti akan ada petunjuknya bagaimana cara kita untuk masuk ke SIM PKB. Nah, di sini kita sudah terdaftar di Learning Guru Belajar. Tentunya kita sudah ada di sini seperti yang punya saya ini sudah ada. Kita memilih asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Nah, di sini ada, karena saya sudah mengikuti daripada pelatihan ini, saya sudah selesai dari 100%, maka dari itu saya di sini sudah mengikuti, hanya mengikuti pengimbasannya saja. Jadi di sini kalau yang belum mengikuti pelatihan, tentunya akan disarankan untuk mengikuti bergabung. Di sini ada ya, kalau misalnya bergabung, silakan bergabung ke grup Telegram. Udah gitu di sini ada bagaimana cara pelajaran apa yang kita akan tuju itu adalah asesmen daripada kompetensi minimum yang telah kita yang mau kita pelajari, yang mau kita akan pelajari. Nah, di setiap daripada modul itu ada modul-modul yang bisa kita pelajari di sana. Di dalam BIMTE ini ada modul-modul. Nah, setelah ada modul-modul itu kita pelajari, dan setelah kita pelajari, kita jawab kuisnya. Di sana juga ada praktesnya. Terus kemudian itu kita lanjut juga bagaimana cara kita membuat soal-soal, karena di sini saya sudah dapat sudah ikut, jadi saya sudah 100%. Jadi saya hanya di pengimbasannya saja. Nah, seperti ini kalau kita masuk ke dalam untuk memulai baru. Baik, begitu kita masuk ke dalam BIMTE Guru Belajar atau SIM PKB Guru Belajar, kita menemukan sejenis modul-modul yang mana di dalam modul-modul tersebut terdapat ada video, ada modul pertama, ada modul kedua. Di setiap modul itu ada pretest masing-masing daripada modul tersebut. Nah, jika kita sudah menjawab daripada pretest tersebut, kita menjawab tes yang kita diberikan di dalam setiap modulnya, kita untuk melanjutkan modul 1 ke modul berikutnya itu harus mengklik yang tulisannya selesai warna biru. Baru kita bisa masuk ke modul selanjutnya. Begitupun di modul yang terakhir itu akan ada tes secara globalnya, dan dari itu baru kita bisa dikatakan lulus jika sudah mencapai KKM 70. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, karena di sini saya sudah selesai, maka dari itu saya tidak bisa
melanjutkan untuk kembali ke modul-modul berikutnya. Selamat mencoba, semoga kita sukses semuanya. Hidup Guru Indonesia. Jenis soal-soal gitu, modul lah istilahnya, modul yang perlu modul yang perlu kita pelajari dulu itu namanya modul, langsung dikasih nanti ujian pelatihan itu tentang bagaimana membuat soal-soal ya demikian yang saya bisa dapat sampaikan. Semoga bermanfaat tentang pengimbasan AKM ini. Mari kita belajar bersama. Terima kasih telah menyimak daripada video di YouTube saya.